Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang kami hormati, kami muliakan, kami takdimi Ustaz Fakih Syarif, ke para santri sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di bulan yang penuh barokah ini Allah beri kita kesempatan untuk mengadakan Karimahkah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kalian yang istiqomah dalam memperjuangkan tegaknya Islam di muka bumi ini. Baik, maaf dalam kondisi seperti ini karena ini di luar rumah. Tadi pagi perjalanan ada kondisi rantai sepeda motor putus, jadi harus ke bengkel ini. Nah, apa tidak mengurangi kegiatan kita untuk tetap bisa ngaji bersama Ustaz Fakih. Baik, para hadirin sekalian, mohon untuk peserta ya silakan di rename ya menggunakan nama aslinya sehingga nanti bisa tahu ya dan bisa menjadi absensi untuk kalian. Ya. Pada pagi hari ini kita Loh, kelas berapa, Bu? akan pada pagi hari ini kita akan SMP toh, semuanya. mengikuti kajian inspiratif dari Ustaz Fakih ya. Nah, dengan tema yang nanti akan saya sampaikan. Dan untuk mengefisienkan waktu, marilah kajian pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini di bulan Ramadan yang mulia ini benar-benar menjadi barokah, ilmu yang barokah, manfaat di dunia dan al-akhirah. Al-hadiniyah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada tamu karam Ustaz Fakih untuk mulai kajiannya. Pertama Ustaz. Yang lainnya di-unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di-mute. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Arif dan anak-anakku santri Al-Amri kelas SMP ya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa rahasia yang Allah akan bukakan tabir, termasuk di dalam persoalan-persoalan menuntut ilmu dan rezeki. Ibnu Athaillah dalam sebuah kitabnya, beliau pernah menyampaikan, kadang-kadang cahaya itu mendatangimu, tetapi hatimu dipenuhi gambaran makhluk, sehingga cahaya itu pergi lagi. Maka kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Maka niscaya dia, maksudnya dia itu Allah, akan mengisinya dengan segala makrifat dan rahasia. Demikian penjelasan Ibnu Athaillah. Maka anak-anakku santri Al-Amri, jika hati yang kosong dari segala sesuatu selain Allah, maka ia akan diisi dengan makrifat dan beragam rahasia yang tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia melalui cara belajar dan proses berpikir. Dan makrifat dan rahasia itu hanya bisa dicapai dengan tazkiyatun nafsi, penyucian hati.
hati yang bersih dari segala sesuatu, itu nanti akan dilimpahi cahaya makrifat. Karena itulah ia nanti akan sepenuhnya disibukkan dengan Allah. Sehingga hanya Dia yang diagungkan, hanya Allah yang diagungkan, hanya Allah yang dihormati, hanya Allah yang dicintai, hanya Allah yang dimuliakan. Jadi kalau kita berusaha terus-menerus, fokus kita adalah kepada Allah, membersihkan hati kita, hanya dipenuhi dengan gambaran-gambaran makhluk yang lainnya itu tidak ada selain Allah. Maka Allah akan memberikan itu makrifat. Allah itu akan membukakan tabir-tabir rahasia. Nanti anak-anak bisa buka di dalam Quran surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu surat ke-6. Ya, nanti dibuka, dicatat surat Al-An'am surat ke-6 ayatnya 125. Di situ Allah menjelaskan, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yudrid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan kharajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijza kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, maka niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al lahu sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, maka niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Seolah-olah ia sedang mendaki langit. Bayangkan langit didaki kan tidak mungkin, dan itu gambaran Allah begitu luar biasa. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Maksud disesatkan Allah itu berarti bahwa orang itu sesat karena berhubungan keingkarannya, tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah dalam ayat ini. Karena itu mereka ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan. Maka mereka itu akan menjadi sesat. Anak-anakku wali santri yang berbahagia. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah menjelaskan pengaruh cahaya ilahi yang memenuhi hati itu. Disebutkan bahwa ketika Rasulullah membaca firman ini, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Ketika membaca ayat ini, siapa yang ingin Allah beri petunjuk, maka dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah ada tanda-tandanya tentang ini yang bisa diketahui? Maka kemudian Rasul menjawab, tandanya adalah menjauhi negeri yang menipu ini, menuju negeri yang kekal, serta mempersiapkan diri untuk kematian sebelum kematian itu datang. Itu artinya berarti kalau kita ingin dibukakan takdir oleh Allah, diberi kemudahan, maka kita harus membersihkan hati kita. Orientasi hidup kita adalah hanya kepada Allah. Orientasi hidup kita adalah mempersiapkan bekal hidup setelah mati. Dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan bekal hidupnya setelah mati. Maka Al-Qais disebut dengan Al-Qais. Al-Qais itu orang yang cerdas, adalah orang yang menyiapkan bekal hidupnya setelah mati. Sementara orang yang bodoh itu adalah orang yang tahu dia akan kembali kepada Allah, tetapi dia memperturutkan hawa nafsu. Anak-anakku wali santri Al-Amri, anak-anakku santri Al-Amri yang berbahagia, jadi dada itu menjadi sempit, itu disebabkan oleh berbagai faktor. Dan itulah yang menyebabkan masuknya cahaya ke dalam hati terintangi. Gara-gara dada yang sempit tadi itu, sehingga cahaya ilahi masuk ke dalam hati kita itu terhambat. Apa saja diantaranya hati yang bisa membuat dada jadi sempit itu adalah hati yang telah dipenuhi gambaran-gambaran makhluk. Jadi hati yang telah dipenuhi
disibukkan dengan perhiasan-perhiasan dunia, disibukkan dengan kecenderungan kepada dunia, kecenderungan dirinya bergantung pada nafsu amarah dan sebagainya. Maka kalau kita ingin cahaya ilahi itu masuk ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, maka kita harus terus mensucikan hati ini. Dengan cara apa? Terus fokus pada Allah. Terus memperbarui iman kita. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarulah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kita sadar betul tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ma'budu illallah, la musyarrik bihaqqin illallah, tidak ada yang berbuat membuat hukum yang hak kecuali Allah. Kalau ini yang terus-menerus kita masukkan dalam pikiran dan hati kita, maka insya Allah Allah akan membukakan tabir, Allah akan membukakan rahasia, Allah akan memberikan makrifat kepada kita, sehingga kemudian ilmu-ilmu agama, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya itu bisa masuk mudah, dan cahaya ilahi akan memasuki di dalam hati kita. Anak-anakku yang saya cintai, santri Al-Amri, oleh karena itu, mari momen di bulan suci Ramadan ini kita jadikan momen untuk melakukan pembersihan jiwa, kita jadikan momen untuk hijrah total, untuk kembali ke jalan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hijrah total itu bukan karena tren saja, tetapi karena kebutuhan. Hijrah total bukan karena friend, tetapi karena keinginan. Dan hijrah total bukan karena keren, tapi memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kan banyak orang hijrah total, banyak orang hijrah gitu kan, banyak orang tobat, para artis, tetapi bukan hanya sekedar ikut tren, tapi karena kebutuhan. Hijrah total bukan karena friend, tapi dari keinginan, dan hijrah total bukan karena keren, tapi memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan anak-anak buka kembali Quran tentang ayat-ayat tentang hijrah, ya. Di antaranya kemudian Allah menyebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah tajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ini jaminan dari Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahimah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud hijrah, berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian itu menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini salah satu ayat tentang hijrah yang memberikan jaminan kepada kita, kepada manusia, kepada hambanya. Maka siapa saja kalau berhijrah jalan Allah, Allah memberikan jaminan tadi itu, muraghaman katsira wa sa'ata. Yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ata. Mendapati muka bumi itu tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Bahkan dilanjutkan tadi, kalau kemudian kita sudah keluar rumah, niat untuk berhijrah karena Allah, misalnya kita niat untuk mondok, untuk ingin mendapatkan ilmu yang manfaat semata-mata mencari ridha Allah, maka pada saat ketika kematian menimpa kita, maka Allah akan memberikan pahalanya. Allah akan menganggap dia sudah mengarah kepada jalan kebaikan di jalan Allah. Kemudian ditutup dengan kalimat Allahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wali santri, anak-anakku santri maksud saya, anak-anakku santri Al-Amri. Inilah pentingnya hijrah total. Jadi kita harus berani hijrah total tanpa melihat sedikit pun kondisi masa lalu kita. Karena Allah Maha Pengampun atas dosa dan kesalahan.
Maka mari momen yang indah di Ramadan ini, momen kita semua, termasuk penguasa negeri ini harusnya segera bertobat sebelum ajal mendekat dan keburu wafat. Jadi kita harus segera bertobat sebelum ajal mendekat dan keburu wafat. Maka kita harus hijrah total, kita harus segera bertobat tanpa melihat latar belakang apapun, tanpa melihat memandang masa lalu. Bisa saja yang dulu awalnya bengis, bisa jadi tukang nangis karena ingat Allah. Bisa saja yang dulunya preman, bisa jadi sangat iman karena takutnya kepada Allah. Bisa saja yang mulanya garang, bisa jadi hidupnya lapang karena ingat Allah dan dermawan. Bisa saja masa lalunya gelap, bisa jadi terang karena hijrah total. Maka inilah anak-anakku santri, sebagai pengantar kajian di pagi hari ini, ayo kita sama-sama untuk melakukan terus introspeksi diri, untuk terus memantaskan diri menjadi hamba-hamba Allah yang layak ditolong oleh Allah tadi itu. Dan sebagai pengantar tadi saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Jadi kalau kita ingin cahaya ilahi dapat memasuki hati ini, maka hati ini harus terus-menerus kita bersihkan. Hati ini hanya fokus hanya kepada Allah. Karena dengan cara itulah kemudian Allah akan memberikan makrifat. Allah akan membukakan tabir-tabir rahasia. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Jadi barang siapa yang Allah mengendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, maka niscaya dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Ya, tentu dia mau memahami, mempelajari ayat-ayat Allah, dan kemudian terus-menerus fokusnya hanya kepada Allah. Saya kadang-kadang buat bahasa gini, cari mukalah kamu di hadapan Allah, jangan di hadapan manusia. Kalau kita cari muka di hadapan Allah, maka Allah pun akan menolong kita. Jadi menjilat itu menjilat kepada Allah. Cari muka itu hanya kepada Allah. Jangan kepada yang lainnya. Apalagi manusia, apalagi penguasa. Penguasa, karena seringkali dia bohong. Fokuslah cari muka di hadapan Allah, maka keajaiban akan diberikan oleh Allah pada kita. Sampai sini dulu sebagai pengantar. Silakan anak-anak santri Al-Amri bisa bertanya, bisa berdiskusi. Nanti kalau saya bisa jawab, ya saya jawab. Ya, kalau tidak nanti jawabannya ditunggu di channel YouTube ya. Nah, kalian buka di channel YouTube Fakih Syarif ya. Nah, karena stay at home, Pak Fakih banyak di rumah sehingga kemudian beberapa materi itu saya rekam. Silakan adik-adik bisa lihat dan jangan lupa subscribe ya. Nah, sekarang ikut-ikutan subscribe ya. Silakan. Saya kembalikan kepada Ustadz Arif kalau ada yang ditanyakan untuk para santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya dibuka mood-nya ya. Ya, terima kasih Ustaz Fakih. Silakan kalau bagi para santri sekalian yang mau menyampaikan ya, curahan hati atau mungkin dalam bulan Ramadan ini ada inspirasi, silahkan. Ini ngomong ada Ustaz Fakih, ya, kalau antum butuh suatu hal bagaimana pencerahan sehingga kemudian bisa melaksanakan ibadah puasa dengan happy, ya, dengan smart, dengan bahagia, bukan hanya sekedar asal-asalan puasa. Silahkan yang mau mengajukan pertanyaan langsung aja di mute atau acungkan tangan, nanti kita buka dari sini. Kalau saya buka semuanya nanti khawatir kami, karena bisa jadi ada yang suara lain. Ya, silakan. Ayo adik-adik. Oke, saya menunggu dari santri yang mau bertanya. Ya. Mungkin ada ini, Ustaz,
tips trik biar nggak bosan di rumah itu gimana, Ustaz? Karena sudah 1 bulan ya kita di rumah, stay at home. Memang sebagian ada yang pegang HP, cuma kadang nggak tahu HP ini mau diapakan, apa dibuat game-gamean saja atau gimana. Mungkin ada tips trik gitu Ustaz, yang bisa dibagikan untuk santri sekalian biar hidup di rumah itu dengan smartphone katakanlah, ini bisa bermanfaat untuk dakwah kita ini. Ya, jadi kalau kita tadi menyadari bahwa hidup di dunia ini cuma sebentar, dan kalau kita ingin dibukakan rahasianya, takbirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sucikan jiwa kita, orientasi hidup kita adalah Allah, menuju kepada Allah. Jadi fokuslah untuk cari muka di hadapan Allah, jangan cari muka di hadapan manusia. Maka kalau kita menyadari itu, maka seluruh aktivitas kita akan terarah ke sana. Jadi habis sholat baca Al-Quran, kalau kemudian ada kejemuan olahraga, ya setelah itu olahraga, setelah olahraga kemudian pegang HP boleh, tapi HP dipakai untuk apa? Anda cari inspirasi, Anda nyuting, Anda rekaman, baca 1 ayat, ya kemudian dikirim, diupload, atau kemudian kita tugaskan adalah para santri-santri kita memberikan reportase selama bulan Ramadan di rumah. Jadi dengan merekamnya, kemudian memberikan 1 ayat, 1 hadis disampaikan, nanti kemudian kita upload. Kita punya web kan, kita punya webnya Al-Amri, atau kemudian kalian bisa main-main itu di YouTube, coba dibikin. Nah, dengan cara kayak gitu, kemarin saya kasih anak saya si kecil itu, saya rekaman, kemudian dia edit, dia bikin, itu agak mengurangi dia main game akhirnya, karena ada amanah, ada tanggung jawab, dan dia menikmati juga. Nah, jadi pandai-pandai kita kemudian mengisinya, karena tadi saya katakan kalau kita ingin dimudahkan rezeki oleh Allah, dimudahkan cara menuntut ilmu, dikasih apa sesuatu makrifat, bahkan rahasia-rahasia yang tidak mungkin itu dilakukan dengan proses belajar orang normal, maka kemudian kita harus tahu orientasi hidup kita tadi itu. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa Allah itu akan tepati janjinya. Jadi orang yang berhijrah itu rezekinya akan dipermudah oleh Allah, termasuk di dalam menuntut ilmu. Jadi ada 4 yang saya sampaikan tadi itu, Allah akan tepati janjinya. Kemudian Allah akan tunjukkan jalannya, dan Allah akan hadirkan keajaibannya, dan Allah akan berikan pertolongan. Dan itu hanya diberikan pada Allah, pada orang-orang yang kemudian mau membersihkan jiwanya, mau mengisi hidup-hidupnya, orientasinya adalah menyiapkan bekal hidupnya setelah mati. Sebab kalau hanya dengan ingat semacam ini, insya Allah kemudian kita juga jadi kreatif. Jadi selama saya di rumah, ya kemudian saya banyak rekaman, saya menulis, saya berkarya. Nah, jadi anak-anak bisa menulis kejadian-kejadian pada saat di bulan Ramadan itu. Tulis saja, kemudian kalau ada inspirasi direkam, atau dikumpulin lah. Nanti silakan kita coba anak-anak, saya kasih tugas bagaimana dia membuat rekaman 3 menit sampai 5 menit melalui video, melalui HP-nya, kemudian coba kemudian cari inspirasi apa. Nah, Anda ngomong, Anda rekam, Anda kirim, nanti kirim ke email saya. Nanti di akhir acara saya kasih email. Jadi biar kalian itu semakin kreatif, semakin bagus, nanti akan saya tayangkan di YouTube. Nanti saya akan upload di YouTube saya. Inspirasi dari para santri-santri kita. Bila perlu kita bikin kontes gitu. Bila perlu bikin kontes. Kalian rekam pakai HP, jadi keseharian yang itu 3 menit atau 5 menit lah, atau 10 menit, yang itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Kamu bisa upload di Facebook kamu. Jadi manfaatkan teknologi itu, manfaatkan HP dan teknologi yang kita punyai adalah untuk berdakwah. Ini orang-orang yang dakwah hilang aja semangat. Teman-teman saya pendeta itu setiap hari itu. Nah, dia melakukan telekonferensi dengan jamaahnya, kemudian harusnya umat Islam harus lebih semangat. Ya, yang umat Islam dakwah ilal jannah, harusnya kita harus lebih semangat. Jadi sekali lagi kita harus punya orientasi bahwa hidup di dunia ini cuma sebentar. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan bekal hidupnya setelah mati. Sementara orang yang bodoh itu adalah orang yang tahu dia kembali kepada Allah, tetapi dia memperturutkan hawa nafsunya. Jadi ingatlah, Allah, kalau kita cari muka di hadapan Allah,
maka Allah itu akan tepati janjinya. Cari muka itu fokuslah cari muka di hadapan Allah. Jangan cari muka di hadapan orang tua, manusia, orang lain. Tetapi fokuslah cari muka di hadapan Allah. Maka Allah akan tepati janjinya. Satu tadi. Dua, Allah akan tunjukkan jalannya. Kalau Allah sudah tunjukkan jalannya, Allah akan buka takdirnya. Allah akan kasih ilmu yang datangnya tidak disangka-sangka. Jadi bukan hanya rezeki, tetapi Allah juga kasih ilmu yang datangnya tidak disangka-sangka. Sekalipun tidak kuliah misalnya, sekalipun tidak sekolah gitu. Ya, lihat muridnya Mbah Mun, anaknya Mbah Mun itu sekolahnya bukan sekolah formal semua. Tapi ternyata nyampe juga di Al-Azhar, bahkan salah satu putranya ada yang S3 Al-Azhar terbaik, ya, summa kumlot, nilainya mumtaz, daya citan tapi mumtaz, yang namanya ya Gus Gofur itu. Allah akan hadirkan keajaiban, Allah juga akan berikan pertolongan. Nah, 4 inilah yang harus kita ingat. Allah itu akan tepati janjinya, Allah akan tunjukkan jalan, Allah akan hadirkan keajaiban, dan Allah akan berikan pertolongan. Oke, demikian Ustaz Arief. Mudah-mudahan anak-anak santri bisa menyelami, memahami. Jadi hidup ini cuma sebentar, apa yang kamu putuskan hari ini, apa yang kamu lakukan hari ini sangat menentukan masa depan kamu. Jadi kebiasaan kita, itu akan menentukan masa depan kita. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, apa yang kita putuskan, dan apa yang kita lakukan hari ini, itulah yang nanti akan kita dapatkan di kemudian hari. Jadi kita ini mau gagal atau sukses itu pilihan. Kita ini mau hidup mulia atau tidak itu pilihan. Dan Allah sudah ngasih caranya, Allah sudah sebutkan polanya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggal kita mau apa enggak mengikutinya, tinggal kita mau apa enggak memantaskan diri menjadi hamba-hamba Allah yang layak nanti ditolong oleh Allah. Dan jangan khawatir kalau kita terus-menerus memantaskan diri menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang ulul albab, maka yakinlah nanti di padang mahsyar kita akan mendapatkan naungan dan kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Kok kelihatannya? Ya, silakan untuk sekalian. Zoom-nya mau mati? Adem ayam, Ustaz. Zoom-nya mau mati? Oh, enggak, cuma nyamperin saja. Boten, itu untuk Zoom berikutnya. Jadi, setiap pengguna Zoom yang baru, dia akan dapat fasilitas free selama sekian waktu. Ini sudah saya daftarkan. Baru nanti kalau saya buka pakai Zoom yang ini dengan Meet yang ini lagi, itu cuma 40 menit. Kalau yang sekarang insya Allah bisa lebih lama. Oh, berarti kalau kita ingin lebih itu, berarti kita harus buka Zoom baru terus. Iya. Kalau kita ingin lebih. Buat email baru, Zat. Waduh, berarti buat email baru. Daftar baru. Oke. Tidak boleh pakai email yang lama. Oke, memang untuk juga untuk keamanan ya, kalau ingin pakai Zoom, saya nggak pernah pakai akun pribadi saya. Saya mesti pakai akun apa spionase, akun bayangan istilahnya. Jadi buat satu email untuk satu meeting Zoom, kalau jadi host, insya Allah bisa lebih lama gitu. Gitu ya, berarti buat email daripada baru. Langganan masih enggak. Iya, langganan memang mahal juga. Memang ada agak ribet gitu. Langganan mahal juga, sekitar $15 gitu. Ya, silakan. Anak-anak santri. Oke, untuk para santri sekalian, silakan ya. Mumpung ini ada kesempatan bagi antum sekalian untuk refresh ya, bertemu dengan Hafake. Kalau ada alhamdulillah orang tanya, saat kapan training Hafake? Nah, sekarang kita ngundang antum, hadirkan. Alhamdulillah ini sudah kurang lebih 50%. Ya, silakan. Saya tinggal sebentar. Oke. Ya, silakan untuk yang lain. Ya. Dari materi yang disampaikan oleh beliau tadi, silakan untuk disarikan. Ya. Silakan untuk dibuatkan resume atau catatan yang nanti kemudian antum persiapkan apa saja itu. Ya, di hias yang bagus, ya, tulis yang bagus artinya diberi hiasan ya supaya lebih bermakna. Nah, nanti kemudian silahkan difoto dan dikirim ke saya. Kasih titel ngaji bareng Hafake atau Karimah ya, santri putra. Dan nanti yang terbaik ya akan mendapatkan door prize dari saya. Tak siapkan. Ini Ramadan ya. Wah, engko mari ngono anu Ustaz Arief anu tok mekan.
ya enggak, kita siapkan surprise untuk antum yang memang benar-benar serius mengikuti kajian ini, yang benar-benar serius untuk thalabul ilmi, ya, sehingga memang benar-benar nanti ilmunya itu melekat. Ya. Saya seringkali pakai kaidah ikatlah ilmu dengan menulisnya. Maka silahkan antum tulis, nggak usah seperti buat rangkuman khusus. Cukup antum tulis poin-poinnya, apa yang sampaikan oleh Fakih, kirim ke saya hari Ahad, pengiriman terakhir nanti maghrib, ya, menjelang berbuka, maka kiriman yang terbaik akan mendapatkan surprise dari saya. Apa itu surprise-nya? Surprise-nya insya Allah sangat bermanfaat di saat antum social distancing atau stay at home. Ya. Kalau yang sebelum menjelang Ramadan kemarin saya melombakan untuk pembuatan kartu ucapan selamat Ramadan untuk SMA. Ya. Dan sudah ada yang dapat bonusnya dari saya. Silakan untuk santri sekalian. Atau kalau tidak ada yang bertanya, maka akan saya tunjuk. Ya. Kalian tunjuk, tapi jangan kabur. Nanti kalau ditunjuk malah kabur nanti. Ya. Ini Ya, saya buka, silahkan saya unmute kalian. Ya. Ini kita kita siapkan door prize nanti bagi santri yang serius mengikuti kajian ini. Saya minta nanti untuk buat resume, ya, diberi dengan kata-kata yang terbaik. Nah, diberi hiasan boleh, ya. Kalau misalnya diketik juga boleh, ya. Nanti yang terbaik, ya, akan kita beli door prize yang itu sangat dibutuhkan ketika santri stay at home. Oke, silakan. Ada yang mau tanya atau ada yang mau menyampaikan inspirasi kisah ceritanya selama Ramadan, berbagi cerita. Ya, antum ini masih diminta untuk hanya berani ngomong saja atau angkat tangan, belum diminta untuk jihad loh ya. Ayo silakan itu. Jihad ini. Siapa itu Ilham itu? Ilham, ada yang tanyakan Ilham? Ilhamul Rabbani, silakan. Ya, moodnya dibuka berarti bertanya. Ayo silakan. Siapa ada? Yang lain. Pakai mood suara. Yang lain salam. Oh kan ini lanjut. Ayo silakan Ilham. Apa? Kalau sudah sesuai dengan syarat itu seperti apa tak? Halo. Enggak apa ngetik kan tanya Iklan tanya. Kalau moodnya dibuka berarti bertanya. Apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Jadi gambaran bagaimana cahaya ilahi itu agar masuk ke dalam hati kita. Keadaan hati itu bagaikan atap rumah. Gitu ya. Kalau kau menyalakan api dalam rumah, maka asapnya itu akan membubung. Misalnya kan membubung ke atap dan membuatnya hitam. Seperti itulah api syahwat itu. Jadi ketika api syahwat itu berkobar di dalam tubuh, maka asap-asap dosa itu akan naik ke hati. Dan itulah yang membuat menghitamkan hati. Maka kalau kita ingin cahaya ilahi itu masuk ke dalam hati kita, maka jauhi berbuat maksiat. Jadi kita berusaha sekuat tenaga menjaga agar kita tidak melakukan dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat itu akan membuat hati itu hitam. Nah, kalau semakin hati itu hitam, semakin banyak nokta-nokta hitam itu yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, maka cahaya ilahi itu akan sulit masuk. Ya. Allah tidak akan membukakan tabir. Kalau cahaya ilahi tidak masuk, maka rahasia, makrifat itu tidak akan masuk di dalam hati kita. Jadi artinya apa? Amal kebaikan itu akan melahirkan cahaya di dalam hati. Jadi lawan berbuat maksiat adalah berbuat kebaikan. Maka senyampang di bulan suci Ramadan, kita harus terus memperbanyak amal kebaikan. Jadi amal kebaikan itu akan melahirkan cahaya. Cahaya di dalam hati. Amal kebaikan itu, kalau hati itu sudah bercahaya, cahaya ilahi itu masuk ke dalam hati, maka akan memberikan kekuatan pada tubuh. Akan memberikan sinar pada wajah. Allah akan memberikan kelapangan rezeki. Dan kecintaan hati di makhluk. Sebaliknya kalau amal keburukan, amal kemaksiatan,
yang dilakukan, maka ini akan melahirkan kegelapan hati. Kelam pada wajah, kelemahan badan, merasa kekurangan dalam urusan rezeki, serta kebencian di hati makhluk. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan di hadapan beberapa sahabat, diantaranya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia mengatakan jika seorang mukmin itu berbuat dosa, maka terdapat goresan hitam di hatinya. Maka jika dia bertobat, jika dia sadar, jika dia meminta ampunan, hatinya kembali bersih. Namun jika dosanya itu bertambah, maka bertambah pula goresan hitam tadi itu. Kalau dia berbuat maksiat lagi, maka bertambah goresan hitam tadi itu sampai mendominasi hati. Itulah hijab yang disebutkan oleh Allah. Maka sekali-kali tidaklah demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin cahaya ilahi itu masuk, maka perbanyaklah amal soleh, fokuslah orientasi kita hanya kepada Allah, maka dengan cara itu keberkahan, kemudahan, termasuk di dalam menuntut ilmu, Allah akan memberikan kemudahan yang begitu luar biasa. Diriwayatkan dari Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu an, jadi bahwa Rasulullah SAW bersabda, fitnah dan ujian itu menyerang hati seperti jalinan tikar, ya, yang terangkai, yang seutas demi seutas. Ketika hati itu menerima fitnah, maka goresan hitam itu melekat padanya. Sedangkan ketika hati tidak menerimanya, akan tergores titik-titik putih. Jadi dengan demikian, hati itu akan terbagi dua macam. Pertama, hati yang putih bersih, laksana pualam bening, yang tidak ternodai oleh fitnah dan dosa selama bumi dan langit terbentang. Yang kedua adalah kalbu yang hitam legam dan cekung, bagaikan gayung tertungkup, sehingga ia tidak mengenal yang makruf, tidak mengingkari yang mungkar, kecuali apa-apa yang diserap oleh hawa nafsunya. Naudzubillah. Maka tema kita pagi ini adalah, kalau kita ingin cahaya ilahi itu masuk ke dalam hati kita, maka kita harus melakukan tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa dan hati kita. Dengan cara apa? Dengan cara istighfar, dengan cara tobat, dengan cara hijrah total, dengan cara melakukan amalan kebaikan, dengan cara melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena dengan itulah cahaya ilahi akan mudah masuk. Cahaya ilahi tidak akan pernah bisa masuk kalau kita berbuat dosa, kalau kita berbuat maksiat. Makanya Imam As-Syafi'i itu pernah mengeluh kepada gurunya Syekh Waqi. Sakautu ila Waqi, dia pernah mengeluh kepada Syekh Waqi. Padahal Imam As-Syafi'i itu hafalannya kuat luar biasa. Nah, kemudian dia bertanya kepada gurunya, ya Syekh, kenapa kok hafalanku lemah? Hafalanku lemah. Maka dijawab oleh Syekh Waqi, ilmu itu cahaya, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan pernah masuk kepada orang pada hati yang berbuat maksiat. Maka kalau kita ingin cahaya-cahaya ilahi itu masuk, Allah kasih makrifat, Allah kasih tabir-tabir rahasia itu dibukakan oleh Allah, maka rahasianya adalah banyak zikir kepada Allah, banyak tobat, hijrahnya tadi saya katakan hijrah total, kemudian melakukan amalan-amalan kebaikan, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka pastilah Allah akan menolong kita. Kenapa? Karena Allah akan tepati janjinya. Dua, Allah akan tunjukkan jalan, dan Allah akan hadirkan keajaiban, dan yang keempat, Allah akan berikan pertolongan. Oke, inilah yang bisa saya sampaikan di pertemuan kajian Ramadan Al-Amri di rumah masing-masing. Kalau ada yang ditanyakan, kalau ada yang didiskusikan, monggo. Jadi ingat, keadaan hati itu bagaikan atap rumah tadi itu. Jadi bila kau menyalakan api tadi itu, asapnya akan membumbung dan membuatnya hitam. Nah, itulah api syahwat. Ketika api syahwat itu berkobar di dalam tubuh, maka asap-asap dosa itu akan naik dan dia akan menghitamkannya. Maka kalau kita ingin hati kita ini bercahaya dan kita mendapatkan cahaya ilahi dalam hati, maka perbanyaklah amal kebaikan, perbanyaklah amal soleh, fokuslah cari muka, bahasa saya. Fokuslah cari muka di hadapan Allah, jangan di hadapan manusia. Maka kalau kita fokus cari muka di hadapan Allah, maka Allah akan kasih keempat-empatnya tadi.
Allah akan tepati janjinya. Allah akan tunjukkan jalannya. Allah akan hadirkan keajaibannya. Dan Allah akan berikan pertolongan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak ya kita akhiri. Mudah-mudahan kaji kita ini bermanfaat. Silakan. Ada yang tanya itu, Ustaz. Ya, ada yang monggo. tanya di chat dari Firman, syarat-syarat hijrah sesuai dengan syariat Islam. Ini syarat-syarat apa saja ya untuk hijrah itu yang sesuai dengan syariat Islam? Di chat, Ustaz. Ya, hijrah itu berpindah dari kondisi yang buruk menjadi yang lebih baik. Bisa jadi kalau kita berada di suatu lingkungan, di mana lingkungan itu justru malah kemudian kita merasa iman kita itu akan berkurang, kita akan merasa lebih cepat ketularan dengan sesuatu yang buruk, maka dalam hal ini kita wajib hijrah, wajib pindah dari lingkungan kayak gitu. Tapi kalau kemudian di dalamnya di situ kemudian kita punya kemampuan untuk kesempatan merubah lingkungan itu, maka dalam hal ini tidak boleh hijrah. Karena di situ ada kewajiban yang melakukan amar ma'ruf nahi. Nah, maka hijrah itu akan menjadi wajib apabila ketika kita berada dalam lingkungan di mana iman kita, di mana kondisi kita lemah, ternyata kalau kita tidak pindah, kalau kita tidak hijrah, maka kita akan ikut bahkan masuk dalam perbuatan kemaksiatan, maka dalam hal ini hijrah semacam itu jadi wajib. Nah, tetapi ada hijrah yang tidak bermakna pindah, tetapi adalah bermakna merubah kondisi kita dari sesuatu yang malas menjadi lebih baik. Maka hijrah yang bermakna semacam ini terus-menerus harus kita lakukan. Nah, karena dengan hijrah yang total tadi itu membuat tadi itu Allah memberikan keempat-empatnya tadi. Allah akan tepati janjinya, Allah akan tunjukkan jalan, Allah akan hadirkan keajaiban, dan Allah akan berikan pertolongan. Oleh karena itu, saya seringkali mengatakan memilih teman adalah memilih masa depan. Maka kalau Anda memilih teman yang loyo, Anda loyo. Memilih komunitas adalah memilih masa depan. Maka pilihlah komunitas yang setidaknya mengandung 3 unsur TIF. 1, komunitas yang positif. 2, komunitas yang produktif. 3, komunitas yang kontributif. Maka saya berharap ketika kalian mondok, kalian mengasah diri kalian untuk hijrah. Kalian mengasah diri kalian untuk menjadi jauh lebih baik. Karena dengan cara itulah berarti kalian hijrah. Ya. Jadi sepulang dari pondok, sepulang dari nuntut ilmu, kalian harus lebih baik lagi, kalian lebih hafal Qur'annya, lebih menguasai ilmu-ilmu Islam, dan kalian berdakwah dengan sungguh-sungguh. Karena hidup ini cuma sebentar, kita tidak tahu kapan kita mati. Arah ajal itu kalau kita tidak bisa memundur pun dalam sesaat. Kalau satu hari di akhirat itu 50.000 tahun, dalam hadis itu satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia, maka hidup di dunia 70 tahun itu artinya sama dengan 2 menit 1 detik menurut waktu akhirat. Berarti memang hidup di dunia cuma sebentar. Usia 70 tahun itu sama dengan 2 menit 1 detik waktu akhirat. Nah itu kalau kita dikasih oleh Allah umur sampai 70 tahun. Kalau kurang dari itu bisa jadi cuma 1 menit saja kita hidup. Ya, oleh karena itu maka niat hijrah itu harus pertama niat hijrah karena Allah, semata-mata mencari ridha Allah, kemudian iringi dengan kebaikan, iringi dengan memperbanyak amal soleh, iringi dengan terus belajar menuntut ilmu, semata-mata mencari ridha Allah, kemudian amalkan, kemudian lakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Maka dengan cara itu cahaya ilahi akan mudah masuk dalam diri kita. Jadi cahaya ilahi akan masuk dalam diri kita. Kalau sudah cahaya ilahi masuk dalam diri kita, itu membuat setan sulit masuk. Tetapi kalau kemudian kita malas, kalau kemudian kita memperbanyak dosa dan maksiat, maka yang terjadi nokta hitam itu masuk. Ketika nokta hitam itu tergores terus, kemudian sampai membuat hati itu nokta hitam semakin banyak, inilah yang membuat iblis itu mudah masuk. Kenapa? Karena diajangi oleh nafsu syahwatnya tadi itu. Maka sebenarnya kalau kita ingin cahaya ilahi masuk, Allah membukakan tabir-tabir rahasia, amalannya kayak gini, luar biasa amalannya. Kita terus menerus fokus. Fokus apa? Cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Memang kadang-kadang kita loyo, tidak semangat, maka kemudian kita langsung ucapkan istighfar. Maka dalam hadis Rasul mengatakan jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarulah iman kamu
dengan senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya bukan hanya ucapan la ilaha illallah, tetapi maknanya adalah kita harus mentauhidkan diri kita. Kita harus mengesahkan diri kita. La ilaha illallah, la ma'budah illallah, wa la musyarrik bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak membuat hukum yang hak kecuali Allah. Ya, itu penjelasan saya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Jadi ditata betul niatnya semata-mata mencari ridha Allah di dalam menuntut ilmu, dalam berhijrah, kemudian komitmen untuk melakukan amal soleh. Dengan cara itulah kemudian kalian nanti akan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Setelah itu kalian berjuang di jalan Allah. Maka cahaya ilahi akan senantiasa menyinari, mengiringi, bahkan masuk di dalam hati. Kalau sudah cahaya ilahi masuk di dalam hati kita, maka Allah akan kasih 4 tadi. Tepati janjinya, Allah tunjukkan jalannya, Allah hadirkan keajaiban, dan Allah berikan pertolongan. Oke, silakan. Ada yang lain lagi? Baik, silakan untuk santri sekalian. Jika mungkin ada yang mau ditanyakan, ya harapannya ini ya, 1 bulan di rumah jangan tambah ayam lah. Intinya nanti kesempatan untuk ketemu dengan keluarga, untuk berwalidain. Ya memang beda suasana itu juga mempengaruhi ya. Tapi harapannya mumpung ini ketemu, ya itu bisa saling melihat wajah teman-temannya antum sekalian yang 1 bulan di rumah, bagaimana, apakah tambah gemuk, apakah tambah imut, apakah tambah manis, hitam manis. Ya, jadi berilah kesempatan untuk teman-teman antum mendapatkan inspirasi, ya, berbagai inspirasi. Ya, tahu kabarnya antum ya, silahkan. Ini Ayo. Ini jawaban rinciannya tadi. 1, luruskan niat. 2, carilah lingkaran pertemanan yang sevisi. Carilah lingkaran pertemanan yang sevisi, yang semangat, yang soleh, kumpul dengan orang-orang soleh. 3, berbanyak datangi majelis ilmu. Yang 4, istiqomah. Ini tips hijrah. Silakan. Kalau tidak ada ya kita akhiri. Oke, silakan para santri sekalian. Bisa dipahami ya. Oke. Karena memang beda, rasa itu beda ketika ketemunya dengan langsung itu dengan kalau cuma lihat ini yang biasanya di masjid itu. Kalau yang tadi cuma hanya lihat di layar gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat nih. Ya, kalau tidak ada saya tutup dengan kalimat ini. Yakinlah teman-teman sekalian, anak-anakku santri, skenario Allah selalu indah. Ya, bagi mereka yang mengimaninya, meskipun kita tidak mengetahuinya. Jadi apa yang terjadi hari ini, apa yang kita menghadapi wabah COVID-19 ini, yakinlah skenario Allah selalu indah. Bagi mereka yang mengimaninya, bagi mereka yang senantiasa hijrah total, bagi mereka yang senantiasa ingin mengarah kepada kebaikan. Ya, maka asalkan ada iman, seberat apapun masalahnya bakal kelar. Asalkan punya iman, sebesar apapun ujiannya akan beres. Dan asalkan pakai iman, sesulit apapun persoalannya pasti selesai. Mudah-mudahan pagi hari ini kajian kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah bagi kita semua. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kajian kita pakai